Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pionir semuanya. Oke, pada video kali ini yuk kita membahas masalah open-minded. Apa sih open-minded itu, dan nanti itu yang dimaksud open-minded di Pi Network ini seperti apa sih gitu ya. Apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa didapatkan oleh para pionir itu sendiri. Nah, ya jadi di sini saya mencoba menyampaikan ya sesuai info yang saya dapatkan ya karena memang kan kita tergabung di grup WA, di grup komunitas ya, jadi saling berbagi info saja. Jadi penjelasan open minded itu ya, beberapa hal tentang open minded ya bisa kita pahami dengan bahasa sederhananya itu sebagai berikut ya. Yang pertama, arti dari open minded adalah terbukanya jaringan utama dari Pi Network dan dihilangkannya pembatas atau firewall dari penggunaan koin Pi itu sendiri. Jadi setelah open minded, maka untuk apapun koin Pi yang kita miliki sudah bebas dan 100% terserah pionir. Nah, ya jadi mau dipakai barter, transaksi P2P, platform berbasis Pi Network, ditukar ke fiat atau untuk trading, itu semua sudah 100% terserah pionir. Nah, jadi open minded ini memang untuk membuka gerbang lah ya, gerbang pintu-pintu biar terbuka, biar koin kita ini benar-benar berguna, dan itu bebas terserah para pionir ya, mau dibuat barter atau dijual ya, atau dibuat trading lagi, itu bebas. Nah, di situ ada kebebasan, bos ya. Yang kedua, karena jaringan sudah menjadi terbuka, maka di saat itulah blockchain atau rantai jaringan dari Pi Network sudah bisa tersambung dan terhubung dengan blockchain lain di seluruh dunia. Nah, itulah mengapa kita nanti bebas ya untuk melakukan apapun dengan koin kita. Yang penting tujuannya apa? Menghasilkan. Ya, poin ketiga, setelah jaringan sudah terhubung, maka kita sudah bisa mengirim koin Pi, tuh ya kan, ke wallet di luar jaringan Pi Network. Misal mengirim ke wallet Pi yang ada di akun exchanger, wallet platform dan lain-lain. Ya, jadi kita lihat saja ini ya, open minded ini gambarannya seperti ini gitu ya. Ada beberapa poin ya. Poin keempat, dengan terbukanya jaringan, maka exchanger eksternal sudah bisa melisting koin Pi dengan beberapa langkah-langkah teknis yang harus dijalankan exchanger maupun oleh pionir. Koin Pi sudah bisa ditukar atau diswap menjadi berbagai koin kripto, CBDC atau uang fiat dengan media exchanger. Ya, karena sudah terbuka, maka semua ekosistem mulai dari pionir vendor, investor, exchanger, marketplace, proyek-proyek hackathon dan lain-lain mulai bisa menjalankan aktivitasnya karena sudah ada acuan harga atau basic price dari koin Pi itu sendiri. Ya, setelah open minded, maka harga koin Pi akan menjadi sama atau satu harga di seluruh dunia, tidak seperti sekarang yang masing-masing punya pemahaman sendiri-sendiri. Open minded bersifat global, artinya akan berlaku di seluruh dunia. Satu-satunya otoritas yang bisa memutuskan open minded hanya core team. Nah, ya jadi tentang open minded itu seperti itu ya. Jadi di sini ada beberapa poin yang menurut saya ini kok malah mau jadi koin cryptocurrency. Nah, katanya kan diusahakan menjadi mata uang digital. Nah, itu tadi ya. Kalau memang pengen cepet cair ya kita harus terbuka dengan exchanger yang sudah ada agar koin-koin kita itu bisa segera ditukar atau diuangkan gitu, bos, biar segera cair. Nah, ya. Di sini juga ya ada beberapa info ya. Jadi yang tentang open minded ini. Nah, open minded ini masih bersifat ini ya, bos ya, meskipun sudah diumumkan tanggal mainnya ya akhir Desember nanti, namun ada beberapa hal yang bisa menghambat atau bahkan tidak jadi open minded. Waduh, apa nih, kenapa nih? Nah, ya jadi untuk menjawab perdebatan di antara pelopor mengenai peluncuran jaringan terbuka ya, sempat ada video dari Nicholas yang P2Day ya 2024 kemarin ya. Video pertama itu memang menyampaikan jika persyaratan terpenuhi kami bermaksud meluncurkan jaringan terbuka akhir tahun ini.
Nah, persyaratan open minded dulu bro. Nah, yang dimaksud dengan persyaratan adalah tercapainya target 15 juta KYC, ya, 10 juta mainnet yang dimigrasikan, dan 100 aplikasi utilitas di apps, serta faktor eksternal yang terkendali. Tidak ada konflik besar seperti perang, bencana alam, dan krisis ekonomi global. Nah, ya, baru itu bisa jadi open minded. Nah, sekarang sudah 15 juta belum nih yang melakukan KYC? Yang migrasi koinnya sudah sampai 10 juta belum? Nah, menurut saya kalau sampai sekarang masih belum ya. Masih belum mencapai 15 juta yang KYC dan 10 juta yang migrasinya juga belum, ya. Jadi kita tunggu saja. Ya. Di video kedua ini kan ada si Nicholas ini yang mengatakan hari ini adalah P2Day terakhir sebelum jaringan terbuka. Nah, dari kata-kata tegas tersebut, kita dapat memahami bahwa menjelang P2Day 2025 kita sudah berada di fase open network, ya. Jika kita hubungkan ya antara kedua pernyataan itu, maka target realistis yang dapat kita simpulkan adalah open network akan diluncurkan pada Desember 2024 atau paling lambat sebelum P2Day 28 Juni 2025. Semakin cepat syarat tercapai, maka semakin cepat open network akan diluncurkan pada Desember 2024. Jika ada kendala, kami memastikan open network akan diluncurkan sebelum P2Day 2025. Nah, ya, jadi itu beberapa kemungkinan yang bakalan terjadi masalah open minded. Harap diingat ya, Corti mengatakan bahwa mereka sepenuhnya mengendalikan tanggal peluncuran open network untuk memastikan semua kondisi kondusif. Ya, jadi kita manut saja sebagai pionir ya. Kita manut saja bosnya. Mau gimana lagi ya kan? Core team yang atur ya masalah open minded. Misalkan nanti Desember bleset, akhirnya itu sebelum P2Day 2025 ya, di bulan ya sebelum bulan-bulan Juni lah ya. Sebelum bulan Juni atau Juli ya. Jadi kita tunggu saja ya. Semoga ya hidup ini emak-emak dan bapak-bapak yang selalu aktif ya. Selalu positif dan tentang P-Network ini, dan tentunya bisa segera ya. Waduh, apalagi kalau harganya GCV ya. Wah, luar biasa sekali ya. GCV-nya berapa? Ya, 314.000. Mantap. Wah, oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga ini ya bisa itu kan tentang P-Network open minded. Ternyata ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan kalau ingin open minded ini tidak jadi bisa terrealisasi cepatnya ya. Asalkan itu tadi ya persyaratannya ya, tidak ada perang, tidak ada krisis ekonomi ya, tidak ada bencana alam, dan KYC juga 15 juta terpenuhi, 10 juta mainnet migrasi juga terpenuhi ya. Terima kasih.